katanya. Nggak sopannya guys, dia itu masuk ke dalam guys, yang seharusnya pemeriksaan tersangka tuh nggak bisa mobil masuk guys, nggak bisa mobil masuk guys, dia bisa petentang-petenteng ya DRL yang sudah menipu kalian ratusan miliar uang, ratusan miliar itu, dia masuk ke dalam Krimsus pakai mobil guys, itu nggak boleh, dia masuk dan dia menghindari wartawan. Seseorang yang selama ini gila engagement, di mana-mana cepret, gila engagement. Di sini wartawan semua sudah ready mau menyambut dia. Tapi apa yang dia lakukan guys? Dia mengacuhkan para wartawan. Artinya apa? Dia tahu dia salah. Dia tahu dia salah tapi dia cari cara. Apa yang dia lakukan? Nggak ada channel kan di Krimsus, berarti nggak pernah kasih duit loh Krimsus. Jangan kamu juga kasih duit. Ya, Krimsus ini steril loh, gak ada terima duit. Ya, Krimsus tegak lurus. Kalau sampai malah dokter curiga, masyarakat Indonesia curiga, ya, Suneo DRL, ya, yang diduga menipu ratusan miliar uang masyarakat, kok malah lepas, nggak ditahan. Nah, kan jadi aneh. Ada apa? Apakah Krimsus menerima uang? Nah, itu pertanyaannya. Ya, karena kalau dokter nggak ngasih duit masalahnya. Dan dokter yakin Krimsus tegak lurus gitu. Jadi udahlah, ini kan masyarakat ya. Jadi untuk para penyidik, untuk Pak Kapolda, dokter tahu tekanannya luar biasa. Tadi dokter dengar-dengar Pak Kapolda itu dan beberapa dir juga mendapatkan tekanan. Sun, ya, emang lu siapa Sun? Ini masalah masyarakat Sun. Lu mau neken siapa? Neken Kapolda. Terus Kapoldanya takut gitu sama omongan elu, sama ancaman teman-teman elu, circle elu gitu. Negara ini negara Indonesia yang memiliki hukum, bukan negara elu Sun, bukan negara elu dan circle elu. Pika sebelen ngadepin orang ini, takut ya masuk Shell ya, takut ya masuk Shell. Tapi kalau ngambil ratusan miliar uang masyarakat nggak takut. Bilang ini adalah tomat putih, padahal cuma stiker doang. Ini adalah salmon DNA di rumah saja yang bikin formulasi saya, padahal Repskin. Iya, yang udah dibuka sehingga nggak steril, bisa ngerusakin wajah kalian. Ya, luar biasa kamu DRL, menjelekkan nama dokter, kriminal kamu di mata dokter. Ya, nggak ada yang namanya damai. Polres Jakarta Selatan, dokter loh tersangka di Polres Jakarta Selatan, nggak pernah ngindarin wartawan tuh, dihadepin gimana dengan status tersangka. Doktif di Polres Jakarta Selatan. Oh iya betul doktif ditetapkan menjadi tersangka di Polres Jakarta Selatan per tanggal 12 Desember 2025. Atas dasar apa dok? Atas dasar kalau doktif ngomong, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan? Kan gitu gayanya doktif kan, dengan suara cemprengnya. Tapi itu ada dasarnya Pak penyidik gitu. Dasarnya kan kita sudah sempat ngomong di Mabes Polri gelar perkara khusus. Ya, dan itu dugaannya juga ada langkah-langkah yang dilewati oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, sebenarnya banyaklah hal-hal yang memang dokter duga itu pengkondisian. Nah, itu adalah pengkondisian di mana diharapkan dokter mencabut laporan di PMJ dengan naiknya dokter TSK di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan terjadi sayangnya ya. Sayangnya dokter bukan orang-orang yang mungkin sebelumnya kamu kenal, yang takut kamu ancam. Cuy, di matanya dokter kamu itu cuy. Tumo, tau nggak tumo? Tumo tau nggak guys? Tumo guys, kita ya tumo, tau nggak ngerti baca tumo? Tumo tuh nggak di. Tumo kok tukang molor. Tuh, tumo tuh nggak? Kutu, bener kutu dari itu. Dokter itu nggak takut sama lu Sun. Dokter kok senengannya kok ngibulin masyarakat itu loh. Pakainya kalau ngomong loh. Kalau ngomong pinter banget ini orang. Jadi gini ya, gini kok sales obatnya lebih pintar daripada lu. Gitu loh. Ngomong pinter banget, cacat orang percaya tuh, masyarakat Indonesia percaya tuh. Gedabrus. Tita PhD aja lu beli. Untung lu dokter beneran. Gitu. Coba kalau nggak dokter beneran, tambah apites lagi ke SS ngono. Iya kan? PhD aja salah, emang titelnya salah. Emang dia beli gelarnya? Gimana orang gelar beli, cuman beli di
Universitas Atlantis Hawaii. Ayo beli toh. Nah, sampai sekarang dia petentang-petentang bangganya dia. Saya adalah Dr. Richard Lee Mars PhD Pret. Tapi pada saat di Mabes Polri nggak berani guys. Jadi bangga, yes. Mana PhD-nya kamu kok lari? Lari tumbang langgang gelar PhD-nya. Nggak berani di Mabes Polri. Gitu. Jadi Doktif akan tunggu guys. Doktif akan tunggu bagaimana kinerja PMJ. Apakah membela masyarakat atau membela korban tomat busuk, membela korban DNA salmon yang meminta haknya kembali, uang kalian harus kembali, itu Doktif inginkan. Pembelian DNA salmon, berapa juta uang kalian keluar, itu dulu dijual kurang lebih berapa tuh DNA salmon guys? Guys, dulu DNA salmon itu di rumah saja dijual berapa? Nggak nyampe 3 juta dulu. Berapa sih? Dijual dulu berapa sih guys? Kalian beli DNA salmon berapa juta tuh? 1,5 sama kayak tomat busuk nih. 1,5 guys, itu kalau kalian beli ripe skin, ya ripe skin itu cuma 400.000, 500.000. Benci ya Doktif ini, dengan namanya dia dokter kalian dibohongin gitu. Gimana lu kagak cepet kaya dari nipu masyarakat, masyarakat Indonesia yang awam yang percaya, oh dia adalah dokter penyelamat wanita, dia adalah dokter yang pembuka merkuri. Hah? Udah? Belum. Itu udah datang tuh. Apanya? Gojek itu. Bukan. Gojek, jangan ngadi-ngadi. Kaget kita. Iya teh. Jangan ngadi-ngadi. Ada itu. Itu kan. Hah? Ya itu. Mas Doni tolong Pak Doni boleh dibantu. Gojeknya? Udah datang, bagiin aja tolong Pak Doni. Atas nama siapa? Raina. Rena. Oh, atas nama Rena. Coba tolong dibagiin. Jangan mereka makan. Iya. Si Soneo udah nggak bisa nyerang janda gitu ya? Hah? Tahu dari mana duit janda? Hah? Gimana dengan DRE istrinya? Ya, apa bos kamu Suneo ngakunya setia sama istri padahal peselingkuh handal. Tukang predator anak di bawah umur. Ayo dong keluar. Hah? Predator anak di bawah umur. Gitu ya, udahlah ya. Hancur kamu Suneo, karirmu tuh hancur. Karir kamu tuh hancur kalau ngelawan Doktif. Doktif tuh sudah tutup banyak banget kebusukan kamu. Banyak banget. Yang Doktif ini sebenarnya udah nggak tahan akan ngomong di persidangan. Ingin banget ngomong. Cepetan P21 kalau kamu bisa. P21 Doktif siap tunggu kamu di persidangan. Ya kan? Itu pun kalau naik. Kalau kamu nggak minta damai. Kalau kamu minta damai, jangan ngomong minta dicabut PMJ. Kalau macam-macam aja kan ratusan miliar diembat lah. Kok minta damai? Kalau gak ada yang namanya undang-undang ITE itu mau masuk ke dalam shell seperti DRL. Ya, oke? Ngomongnya terus harus kalian ya yang merasa keberatan dengan kehadirannya Doktif yang udah membuka mafia-mafia ini, ya kan gampang, tinggal di blok, di skip ya. Kalau Doktif ini tujuannya cuma satu, mengembalikan uang masyarakat. Jadi untuk si Hans Babu Suneo, kamu lama-lama jadi gendeng loh ya, jangan gila tuh ya, jangan digendeng kamu. Masyarakat itu udah cerdas Hans. Kamu sebentar lagi kan kamu juga jadi TSK di Polda Jabar, kamu sama bos kamu. Tenang aja, ini omongannya itu ditunggu, tinggal nunggu waktu ya, tenang aja nanti. Jadi dia akan mengkoleksi, kalau itu kan tersangkanya 2 tuh guys, dia nanti akan 4 tersangka. Suneo pegang omongannya tadi, dia akan menjadi 4 TSK. Dimana aja kita tunggu. Dan case-nya gede-gede, nggak gede-gede case-nya, bukan case yang cuma undang-undang ITE. Tunggu kapan? Tenang aja, kita akan bongkar di saat dan waktu yang tepat. Yang jelas Doktif akan di sini, akan tunggu sampai di sini wartawan. Tadi Suneo tadi muncul di live-nya teman-teman wartawan, dia muncul pulang. Kenapa nyuruh wartawan pulang? Kamu mau ngumpet-ngumpet ya? Nggak mau ketemu wartawan ya? Mau ngumpet-ngumpet? Biasanya gila engagement. Kali ini kok nggak gila engagement sih? Hah, Sun? Suneo nggak gila engagement ya? Karena kamu tahu kamu akan dihakimi sama masa korban tomat busuk kamu, minta kembali duitnya. Jadi mungkin setelah ini Doktif akan koordinasi guys dengan Badan Perlindungan Konsumen ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia,
Untuk apa? Untuk membuat posko pengaduan. Ya, jadi nanti akan ada yang namanya nomor hotline. Nomor hotline itu adalah nomor yang akan kalian gunakan untuk melaporkan pembelian. Jadi nanti kalian wajib untuk memberikan pembelian, bon pembelian, ya, sama nomor rekening. Ya, itu harus sama. Kalian beli pembayaran atas nama siapa dan nomor rekening. Jadi nanti kalau si Sunil ini mau bertanggung jawab, dia mengembalikan dan itu akan menjadi hak kalian. Baik DNA salmon, baik tomat busuk. Jadi kalian akan mendapatkan hak kalian yang sudah diambil. Seperti itu. Ya. Oke. Takut banget jaksanya. Gini ya guys, dokter kasih tahu ya. Dia itu dokter sudah ada bisikan-bisikan malaikat kecil ya. Kita aja ngomongnya ya. Teman-teman sahabat yang tidak mau disebutkan ya, yang mereka itu ada di pihak masyarakat. Jadi mereka itu bilang kalau si DRL ini tidak akan melakukan prapit karena dengan prapit dia akan melawan penyidik. Sementara dia membutuhkan belas kasih penyidik. Ya, itu yang pertama. Jadi prapit kemungkinan kecil dia lakukan. Yang kedua, gelar perkara di Mabes. Gelar perkara di Mabes pun kecil kemungkinannya dia lakukan. Kenapa? Karena kita sudah pernah melakukan gelar perkara di Mabes. Dan Mabes sudah tahu ya bukti-bukti kejahatan yang diduga dilakukan oleh DRL. Jadi udah tahu juga. Jadi nggak mungkin juga dilakukan. Ya, yang terakhir adalah pengkondisian di jaksa. Ya, jadi memang ada dugaan dia akan mengkondisikan di kejaksaan. Apa yang akan terjadi? Kejaksaan akan dibuat menjadi P19 mati. Ya, tapi dokter pastikan tidak akan bisa. Kenapa? Karena semua bukti terang benderang. Jadi kamu jangan bermain di belakangnya dokter, karena musuh kamu terlalu banyak, Sunil. Dan musuh kamu itu adalah adalah orang-orang yang ingin kamu menerima ganjaran dari kejahatan kamu. Jadi mereka memberikan informasi seakurat mungkin. Seperti itu ke dokter. Jadi sadar diri kamunya. Ya, kamu nggak punya teman. Yang kamu merasa teman itu hanya karena kamu punya uang. Ya, tapi teman yang tulus, yang benar-benar nge-backup kamu itu nggak ada. Semua hanya melihat uang. Ya, kamu nggak punya teman yang sejati dengan kelakuan kamu seperti itu. Teman-teman dokter kita, siapa teman dokter kamu? Kalau dokter ada perkumpulannya, nanya teman-teman dokter. Kalau kamu siapa? Ijazah beli PhD. Apa nggak tersinggung teman-teman yang sekolah capek-capek PhD? Ya, kamu beli PhD, enak kali. Mentang-mentang kamu punya duit ya, mentang-mentang kamu berkuasa, kenal sana sini, kita beli, enak kali kamu. Gitu ya. Oke. SS gimana kabarnya? Kemungkinan sih dokter belum ada kabar ya. Kemungkinan sih besok dia dipanggil. Maksudnya besok kesini lagi kan enggak kali ya. Tapi kemungkinan dokter nggak tahu jadwal pemanggilannya dia. Cuman kan dengar-dengar besok ada jadwal pemanggilan SS seperti yang preskon kemarin itu. Sunil udah selesai dok periksanya? Belum, ini dokter lagi di depan. Ini wartawan lagi pada kumpul, belum kan? Belum. Mereka tadi lagi makan, lagi datang. Jadi dokter pikir apa rame, oh ternyata makanan. Banyak yang nyangka dokter pulang. Bukan guys. Hah? Pulang kemana? Iya, kirain dokternya udah pulang ini. Enggak, dokter di depan sih. Kita lagi nunggu di mobil guys. Kita lagi di mobil nunggu di mobil, sambil di luar panas. Di dalam ada, cuman kan nggak enak guys. Nanti kalau di dalam tiba-tiba Sunil muncul, kita bisa dokter bisa ngambil wignya nanti. Oh iya. Gemes. Iya kan, jangan. Jadi jangan sampai terjadi pertemuan-pertemuan yang bisa menimbulkan persekusi gitu ya. Kalau misalnya dokter ketemu sama dia hanya beberapa orang, hanya ini bisa terjadi persekusi guys gitu. Bisa ditarik wignya saking keselnya dokter sama kemunafikan manusia ini. Ya, munafiknya luar biasa. Jadi kita lihat nanti. Dokter tunggu. Dokter pengen tahu kinerja dari PMJ. Kalau sama Nikita Mirzani kan kenceng banget tuh, kercep banget. Panggil 4 miliar tahan. Ratusan miliar Cong. Pak, ratusan miliar Pak. Sampai detik ini, sampai pagi tadi kerugiannya masih dirasakan masyarakat Pak. Masa nggak ditahan Pak? Tahan atau Pak adil? Ya, adil kita, keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan bukan miliknya mafioso skincare Indonesia. No. Keadilan buat konsumen yang dirugikan. Gitu.
Oke. Duh, ini baterainya mau api juga nih, tinggal 62. Oke, udah makan, udah sayang, itu udah makan tadi. Tadi makan ini juga arem-arem ya. Iya. Ya mereka udah makan nasi goreng, mereka lagi makan. Udah pada makan belum mereka? Mereka lagi ada beberapa. Udah pada dibagiin belum makanannya? Mereka harus makan, kasihan tuh dari tadi, ada yang dari tadi siang guys, kan masih di daerah dipanggil dari jam 1 tadi dia. Dari jam 1 sampai sekarang belum keluar. Yes! Suneo, pemeriksaan paling lama ya, laporannya Doktif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Injak. Kehadirannya Doktif dalam hidup kamu membawa mimpi buruk ya. Siapa suruh kamu nipu? Nah gitu, kalau kamu nggak nipu, kamu nggak akan ketemu ngelawan kayak Doktif. Udah saatnya kamu itu kebongkar, predator, anak di bawah umur, kita bongkar semua di persidangan. Sini Dokter. nanti aja. Gak ngerti dia Doktif lagi live ya kan? Iya lagi. Ntar ini lagi heboh lagi ini ya kan? Gitu, oke. Padamu juga, ya. Tetap semangat. Dokter mau kasih harga ini ya. Dokter mau kasih harga ini aja deh, harga syukuran. Gini Dokter pengen ngasih harga skincare yang harganya itu harga Bismillah penahanan Suneo. Gitu ya. Harga penahanan Suneo. Gitu ya. Boleh nggak harga penahanan Suneo guys? Boleh dong. Boleh nggak guys penahanan Suneo? Oh kita kasih harga penahanan Suneo 25.000 sunscreen, boleh nggak? Serius? Boleh nggak guys? 25.000 harga penahanan Suneo, boleh nggak? Mau nggak? Sunscreen 25.000, boleh nggak? Kalian wajib aja. Jadi lagi saking senengnya Dokter setelah 1 tahun, ya Allah udah diserang kanan kiri, ya Allah luar biasa, lu ternak lu Sun. Kalau nggak kuat lah ya, karena sebenarnya tuh kalau pengen nyantet loh sebenarnya, cuma kan itu sirik ya gitu loh. Itu gue bilang ini orang ini mau diapain ya supaya taubat itu susah banget kita ngejelasinnya. Idi aja tuh nggak berani negor, nggak tahu kenapa, masa Idi masuk angin. Heran, Dokter ngasih surat ke Idi itu nggak digubris guys. Idi nggak digubris, curiganya Dokter kan Dokter menduga ini jangan-jangan masuk angin ini Ikatan Dokter Indonesia ini. Dia flexing ya, dia jualan produk yang berbahaya, dia overclaim. Kok nggak ada teguran sih Idi? Ada apa-apa nih Idi ini? Tapi ternyata ada yang namanya Majelis Disiplin Profesi yang nggak bisa masuk uangnya Suneo ya, akhirnya mental uangnya Suneo. MDP itu adalah Majelis Disiplin Profesi yang anti duit elu Suneo ya. MDP tegak lurus, kena lah akhirnya dia. Idi kemungkinan masih bisa ya, diduga masuk angin ya. Kok MDP nggak masuk angin gitu kan? Dah. Terus sampai sekarang tuh siapa tuh si botak tuh Pak Oga, dia kan ngelaporin Dokter di MDP nggak jalan gitu. Kenapa? Karena emang yang Dokter sampaikan benar, yang Dokter sampaikan itu fakta, nggak pernah Dokter fitnah. Makanya Dokter sampai sekarang tidurnya nyenyak. Mau jadi tersangka juga Dokter nggak takut ngadepin wartawan. Beda sama Suneo, ngadepin wartawan kabur, yang gila engagement. Lihat aja sekarang bedanya, mana berani dia ketemu sama wartawan. Itu aja, dari situ aja udah kelihatan. Dari situ aja udah kelihatan Suneo seperti apa guys gitu. Mau nggak sunscreen 25.000? Idi, sekarang banget Bu. Sekarang aja lah sunscreen 25.000. Mau nggak? Dokter kasih ya 25.000 ya. Coba. Gua bisa 25.000 COD cinta tak cium loh. Nggak bisa sayang. Ya 25.000, oke. Cepetan ya. 25.000 kasih. Kita kasih 20 pieces. 25.000 25. Udah ya. Itu aja 25.000 25. Kita lihat ya. Ini bukan untuk yang berjerawat ya guys, jadi buat kalian yang kusem, kering. Emang barangnya mana? Ini di aku. Tapi udah dipasang belum? Lagi aku hubungin. Oke, ntar ya tungguin ya. Kenapa DRG nggak dilaporin? DRG dilaporkan dari Nikita Mirzani ya. Jadi bukan Dokter yang melaporkan, tapi Nikita Mirzani dan Dokter sebagai saksinya. Gitu, produknya juga sama ya, kurang lebih DNA salmon. Kita doakan juga tegak lurus, jadi kemungkinan nasibnya juga sama, ancamannya 12 tahun Keranjang. udah siap. COD nggak bisa sayang, COD di sini banyak banget ininya, mujair yang Suneo yang lagi panas, lagi dapat kerjaan mereka, biarin aja ya. Oke. Berapa lama lagi? Ica? Sebentar. Ica sudah pasang keranjang belum Ica? Lagi mau dipasang. Iya, COD nggak bisa sayang, maaf ya gitu. COD nggak bisa cinta.
Ya kan sunscreen 25.000 berarti bagi 25 pieces buat yang beruntung aja yang hari ini ngikutin Doktif. Terima kasih apresiasinya. Karena itu sebenarnya kalau kalian tanya ya, capek nggak sih? Capek ngurusan ini. Doktif itu ngurusin kayak begitu ngabisin waktu loh guys. Bener, Doktif itu udah cari kerjaan yang enak, ya hidup udah tenang. Sampai orang tuanya Doktif bilang begini, ngapain sih kamu kayak begini cari penyakit? Ngapain sih kamu kayak begini cari penyakit gitu? Nah, terus habis itu Doktif bilang nggak tega aja guys ngelihat ada yang namanya ART ngumpulin duit ya, dia berharap dia dengan beli tomat putih itu hasilnya bisa wow mukanya. Ternyata itu bukan tomat putih, dia ngumpulin 1.500.000, ternyata dia dibohongi dengan menggunakan nama dokter. Itu memuakkan gitu loh guys. Jadi Doktif itu sebenarnya muak dengan orang-orang kayak begitu. Dan orang ini tuh ditegur nggak bisa, orang ini kalau ditegur itu dia nggak mau dengerin gitu loh guys. Vidi aja males sudah negur dia, udahlah terserah lu dah gitu. Ya udah akhirnya kita laporkan, dan laporan White Tomato tuh sudah dilaporkan di beberapa Polres dan nggak pernah jalan. Jadi bener ya, sebenarnya sih ada benernya juga Bang Deddy Corbuzier bilang manusia ini kebal hukum. Kita ngomong aja 25.000 lanjut aja. Jadi Bang Deddy sebenarnya ada benernya juga sih, karena beberapa pada saat dilaporkan itu memang nggak jalan laporannya gitu.